Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Ada 5 misi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama yaitu menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan. Misi yang kedua adalah menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Misi yang ketiga adalah menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, demokratis, dan berintegritas. Yang keempat adalah menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Yang kelima, misinya adalah menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebinekaan. Adapun visi dan misi Dinkes DKI Jakarta adalah Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Misi dari Dinkes DKI Jakarta adalah yang pertama, menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan. Yang kedua adalah menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan, dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Misi yang ketiga, menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis, dan berintegritas. Misi yang keempat adalah menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Misi yang kelima, menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebinekaan. Visi dan misi serta nilai RSUD Sawah Besar. Visinya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar dengan layanan kesehatan terpercaya dalam penanganan penyakit kronis yang unggul di kelasnya. Misinya memberikan penanganan penyakit kronis terpadu yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan sarana prasarana yang berkualitas untuk mendukung penanganan penyakit kronis terpadu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetisi yang dibutuhkan sehingga menjamin kepuasan pelanggan dan menjadi pilihan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dinamis, inovatif, dan berdedikasi tinggi. Nilai dari sebentar, Bu Darmika. Sabar. Baik, Pak. Saya melihat kan, coba visi misi Pemda DKI apa? Ini, Pak. Ya dijawab. Visinya itu, kalau visinya Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan. Tapi di dalam misinya itu ada menjadikan Jakarta kota yang aman dan sehat, Pak. Oke, bagus. Diturunkan ke Dinkes ya, Pak. Nah, kalau dikaitkan dalam dengan visi Dinkes. Dinas Kesehatannya ada? Ada, Pak. Jakarta kota di visinya itu sama, di misinya itu menjadikan Jakarta kota yang aman sehat, sama Pak, yang di misi pertama, yang di misi 1, Pak. Jadi gini, kalau dalam manajemen strategi itu kan ada namanya corporate strategi, ada bisnis strategi. Ya, yang paling tinggi kan adalah corporate strategi ya. Ada juga di atasnya boleh dibikin nasional strategi atau regional strategi boleh, ya kan? Itu harus saling mendukung gitu loh. Jadi jangan sampai kalau saya lihat
visi misi daripada Pemda DKI ya sudah dijabarkan di dinas gitu loh. Sudah saya lihat. Nah, tapi dinas ke RSUD itu terjabarkan nggak? Bu Ernika. Ini ada hubungannya ya Pak ya, karena kan untuk kesehatan ya Pak, di misinya itu kan ada untuk kesehatan Pak. Iya, untuk kesehatan iya, tapi kan dari sisi ini enggak autokritik aja Ibu ya. Ya Karena Pak. dalam bisnis strategi atau yang di atasnya itu corporate strategi, terus yang di atasnya lagi regional strategi, nggak apa-apa. Itu harus saling mendukung. Kalau ini saya lihat, ya kalau secara kesehatan iya, tapi kan secara action plan-nya tidak saya lihat gitu loh. Tidak mendukung gitu loh. Harusnya dari sisi corporate strategi ke bisnis strategi itu saling mendukung gitu loh. Bukan jalan sendiri-sendiri. Kalau ditarik garis lurusnya atau benang merahnya ada. Ditarik benang merahnya ada. Terkait dengan corporate strategi maupun bisnis strategi. Ini yang kadang-kadang orang lupa gitu. Ingat nggak omongan saya minggu lalu? Ya Sampai Pak. Pak Jokowi ngomong kan, kementerian tidak punya visi misi, yang ada visi misi presiden. Nah, itu nasional visi misi Republik Indonesia boleh. Tapi di atasnya Republik Indonesia ada. Ada. Dunia kita harus melibat apa? Lihat visi misinya PBB. Gitu loh. Jadi antara dunia PBB dia punya program kerja apa, punya visi misi apa, itu yang harus dijabarkan dari tingkat negara gitu loh. Terus kemudian dijabarkan ke tingkat regional, dijabarkan lagi di tingkat corporate strategi, dijabarkan lagi ke bisnis strategi gitu loh. Ini tidak inline gitu loh saya lihat gitu loh. Ini faktor anu aja, koreksi aja. Saya tidak mau menyalahkan. Yang bikin ini mungkin tidak tahu manajemen strategi gitu loh. Jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa dalam manajemen strategik itu harus mengacu kepada visi misi yang di atasnya. RSUD berarti yang di atasnya kan di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu harus melihat apa lagi? Visi misi daripada regional strateginya. Artinya Pemda tingkat 1. Terus Pemda harus melihat apa? Nasional strateginya Republik Indonesia. Republik Indonesia mau lihat apa lagi? Ya PBB. Itu harus inline satu sama lain, saling berkaitan gitu loh. Yeah. Kalau dicari jabaran benang merahnya tentang kesehatan, boleh. Tapi kalau dalam isinya saya lihat kok jalan sendiri-sendiri gitu loh. Padahal kan dalam rumusan manajemen strategi kan ada pertama apa? Manajemen strategi. Pertama apa? Ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling atau pengendalian. Nah, dari sisi itu kan kalau kita tidak mencapai dari sisi visi misi, apa yang harus kita lakukan? Ya melakukan perubahan visi misi supaya tercapai, melihat kondisi internal maupun eksternal yang ada. Kan itu yang saya jelaskan kemarin. Gitu Bu Ernika ya. Jadi ya, Pak. Kalau saya lihat ini kalau ditarik garis lurus terkait dengan kesehatan ya nyambung. Tapi kan tidak menjabarkan visi misi yang di atasnya gitu loh. Harusnya ini sekalian sekalian Bapak Ibu belajar gitu loh. Jadi penyusunan manajemen strategi, kalau Ibu pas ini SKM ya, mutu itu pas karena apa? Dalam manajemen strategi itu tidak boleh berbenturan, harus saling mendukung gitu loh. Dari sisi apa dulu? Contoh yang tadi saya sebutkan, di nasional strateginya gimana atau Republik Indonesia, di regionalnya gimana di Pemdanya, terus gimana diturunkan lagi di Dinas Kesehatan. Terus dari Dinas Kesehatan ke RSUD-nya gimana? Atau nanti ujungnya nanti turun lagi RSUD apa? Puskesmas. Kan gitu, Bu. Iya, Pak. Itulah manajemen strategi gitu loh. Jadi jangan menghambat misi
visi dan misi daripada yang di atasnya. Coba Anda belajar atau buka bukunya Weller dan Hanger ya. Manajemen strategi Weller dan Hanger, bahwa penyusunan visi misi tidak boleh bertabrakan yang di atasnya, Bu. Itu prinsipnya. Jadi harus saling mendukung. Kalau tidak saling mendukung, gimana tercapai gitu loh. Ya kan, cara pencapaiannya kan harus tercapai gitu loh. Bu Ernika. Iya, Pak. Jadi begitu. Iya, Pak. Jadi kayak rumah sakit Ibu yang nanti di mana? Di Serpong tuh. Itu kan punyanya Sinarmas. Iya, Pak. Lah, visi misi rumah sakit itu harus mengacu ke visi misi Sinarmas gitu loh. Dijabarkan dalam bentuk kesehatan gitu loh. Supaya saling mendukung. Lah, di Sinarmas kan punya blueprint. Ya kan? Nah, blueprint itu kan harus dijabarkan oleh unit-unit usaha yang di bawahnya, Bu. Sama itu kalau di swasta ya. Kalau tadi saya bicara kalau RSUD ini di pemerintah ya. Jadi harus saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri gitu loh. Nah, kalau saya lihat tadi antara regional strateginya sudah cukup bagus, terus dinasnya saya lihat kurang mengikat ke yang di atasnya. Terus di RSUD juga kurang loh. Puskesmasnya gimana nanti gitu loh. Ya. Itulah mata kuliah manajemen strategi. Ya lanjut silakan. Ya Pak. Lanjut nanti Pak Erik. Revisi aja ya. Ya Pak. Pak Erik silakan dibaca Pak. Lanjut Pak. Ibu. Analisis faktor internal dan eksternal Pak. Oh ya, baik terkait dengan hal yang tadi disampaikan oleh Bu Ernika, melanjutkan terhadap analisis faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal itu kita menggunakan SWOT ya Pak, di mana yang SWOT strength yaitu satu, memiliki SDM yang cukup memadai, kemudian peralatan kesehatan yang cukup lengkap, kerjasama tim yang solid, kemudian loyalitas staf yang baik terhadap rumah sakit, dukungan manajemen rumah sakit yang baik, staf UGD rata-rata berusia muda, kemudian dokter spesialis yang cukup lengkap sesuai dengan tipe rumah sakit, lingkungan kerja yang nyaman, kompetensi staf IGD yang bagus, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sistem informasi rumah sakit digital yang cukup memadai, kemudian memiliki kegiatan rutin untuk meningkatkan kekompakan tim, baik outbound maupun family gathering. Selanjutnya, memiliki kerjasama dengan rumah sakit lain mengenai sistem UGD yang saling ambil. Kemudian dari segi weakness-nya, kurangnya pemasaran rumah sakit, kemudian kurang monitoring dan evaluasi dari manajemen, tidak ada reward and punishment dari manajemen, kemudian jumlah bed terbatas, masih banyak pegawai yang kurang disiplin, sempitnya ruangan pelayanan, kemudian masih kurangnya keramahan petugas, masih ada staf yang melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP. Lanjut, Bu. Slide-nya, Bu. Ya. Udah muncul, Pak? Belum, Bu. Tapi belum bergerak. Sudah, Pak. Saya stop share dulu ya. Faktor internal. Oke, udah masuk nih. Ya, selanjutnya faktor eksternal dari segi opportunity meliputi lokasi strategis di tengah perkotaan, kemudian rumah sakit pemerintah dengan biaya pelayanan kesehatan lebih terjangkau. Anggaran rumah sakit didukung dari APBD dan BLUD, bekerja sama dengan BPJS, terutama BPJS Kesehatan. Lokasi berada di permukiman padat penduduk dan perkantoran, kemudian merupakan satu-satunya rumah sakit umum daerah di Kecamatan Sawah Besar. Adanya klinik 24 jam di wilayah Kecamatan Sawah Besar. Untuk tripnya, keberadaan rumah sakit swasta tipe B yang dekat dengan lokasi rumah sakit Sawah Besar. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, berubah-ubahnya kebijakan pemerintah terkait tata kelola rumah sakit pemerintah.
inovasi yang dilakukan rumah sakit lain di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar yang melakukan pengembangan fasilitas dan SDM. Kemudian fasilitas rumah sakit swasta lebih lengkap. Kemudian rumah sakit swasta menerima pasien BPJS Kesehatan, karakteristik masyarakat sekitar yang kritis terhadap pelayanan rumah sakit. Langsung ke media sosial, kemudian lahan gedung rumah sakit yang tergolong kecil. Next, Bu. Baik dari metrik IV atau internal factor evaluation, ada kita dari segi strength-nya ya, dari segi memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan bobot 0,04, dengan rating 2, dan berjumlah skor 0,08. Kemudian untuk dari yang kedua, peralatan kesehatan yang cukup lengkap dengan bobot 0,052, dengan rating 3, dan perolehan nilai 0,156. Ketiga, kerjasama tim yang solid dengan bobot 0,04, dengan rating 2, dengan penilaian 0,08. Kemudian loyalitas staf yang baik terhadap rumah sakit dengan bobot 0,04, dengan rating 2, dengan perolehan skor 0,08. Bentar, Mas. Tadi saya ingat Anda ngomong bahwa peralatan masih kurang dibandingkan rumah sakit Kelas B tadi ya, kalau nggak salah. Di depan, di strength, Mbak. Strength, Pak. Ini, Pak. Yang di strength ini peralatan kesehatan yang cukup lengkap. Oh, cukup lengkap. Iya, Pak. Iya. Oh iya. Oke, benar kalau gitu. Ya, terus lanjut. Oke, kemudian dukungan manajemen rumah sakit yang baik dengan dengan bobot 0,052, dengan rating 3, perolehan skor 0,156. Kemudian staf UGD rata-rata berusia muda dengan bobot 0,04, rating 2 dengan perolehan nilai 0,08. Selanjutnya dokter spesialis cukup lengkap sesuai dengan tipe rumah sakit dengan bobot 0,052, rating 3 dengan perolehan nilai 0,156. Selanjutnya lingkungan kerja yang nyaman dengan bobot 0,052, rating 3 dengan perolehan nilai 0,156. Next, Bu. Kemudian kompetensi staf IGD yang bagus dengan bobot 0,04 dengan rating 2, perolehan nilai 0,08. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan bobot 0,084 dengan rating 4 dengan perolehan nilai 0,336. Selanjutnya sistem informasi rumah sakit digital yang cukup memadai dengan bobot 0,04, rating 2, perolehan nilai 0,08. Memiliki kegiatan rutin untuk meningkatkan kekompakan outbound atau family gathering dengan bobot 0,04, rating 2, perolehan skor 0,08. Selanjutnya memiliki kerjasama dengan rumah sakit lain mengenai sistem UGD yang saling ambil dengan bobot 0,04, rating 2, perolehan nilai 0,08. Nah, untuk dari weakness-nya atau kelemahan sendiri, yang pertama dengan perolehan nilai kurangnya pemasaran rumah sakit, di mana bobot 0,084 dengan rating 4 didapat perolehan nilai 0,336. Selanjutnya kurangnya monitoring dan evaluasi dari manajemen dengan bobot 0,04, rating 2 dengan perolehan nilai 0,08. Selanjutnya tidak ada reward dan punishment dari manajemen dengan bobot 0,04, rating 2, perolehan nilai 0,08. Selanjutnya jumlah bed terbatas dengan bobot 0,052, rating 3, perolehan nilai 0,156. Selanjutnya masih banyak pegawai yang kurang disiplin dengan bobot 0,04, rating 2, perolehan nilai 0,08. Sempitnya ruangan pelayanan dengan bobot 0,04 dengan rating 2, perolehan nilai 0,08. Masih kurangnya keramahan petugas dengan bobot 0,052, rating 3, perolehan nilai 0,156. Selanjutnya masih ada staf yang melakukan pelayanan tidak sesuai dengan SOP, di mana bobot tersebut diberikan 0,04 dengan rating 2, perolehan nilai 0,08. Maka total keseluruhan di weakness tersebut banyak 2,648. Untuk selanjutnya di opportunity atau peluang dari segi metrik external factor evaluation-nya,
Lokasi strategis di tengah perkotaan dengan bobot 0,08, rating 4, perolehan nilai 0,32. Rumah sakit pemerintah dengan biaya pelayanan kesehatan lebih terjangkau, di mana bobot 0,08, rating 4, perolehan nilai 0,32. Anggaran rumah sakit didukung dari APBD dan BLUD, di mana bobot 0,08 dengan rating 3, perolehan nilai 0,24. Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan bobot 0,067, rating 2, perolehan nilai 0,134. Kemudian lokasi berada di permukiman padat penduduk dan perkantoran dengan bobot 0,67, rating 2, perolehan nilai 0,134. Kemudian merupakan satu-satunya rumah sakit umum daerah di Kecamatan Sawah Besar dengan bobot 0,08, rating 3, dengan perolehan nilai 0,24. Adanya klinik 24 jam di wilayah Kecamatan Sawah Besar dengan bobot 0,067, rating 2, perolehan nilai 0,134. Next. Untuk dari segi ancamannya itu sendiri, satu, keberadaan rumah sakit swasta tipe B yang dekat dengan lokasi rumah sakit Sawah Besar dengan bobot 0,043, rating 1, perolehan nilai 0,043. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, di mana bobot yang didapat 0,067 dengan rating 2 dengan perolehan nilai 0,134. Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah terkait tata kelola rumah sakit pemerintah dengan bobot 0,043, rating 2, perolehan nilai 0,086. Inovasi yang dilakukan rumah sakit di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar yang melakukan pengembangan fasilitas dan SDM, di mana bobot tersebut 0,045, rating 1, dengan perolehan nilai 0,045. Selanjutnya, fasilitas rumah sakit swasta lebih lengkap dengan bobot 0,07, rating 3, perolehan skor 0,201. Kemudian, rumah sakit swasta menerima pasien BPJS dengan bobot 0,067, rating 2, dengan perolehan nilai 0,134. Selanjutnya, karakteristik masyarakat sekitar yang kritis terhadap pelayanan rumah sakit atau langsung ke media sosial, di mana bobot tersebut 0,067 dengan rating 3, perolehan nilai 0,201. Kemudian selanjutnya, lahan gedung rumah sakit yang kecil, di mana bobot 0,08, rating 4, dengan perolehan nilai 0,32. Maka total keseluruhan dari ancaman 2,686. Lanjut ya Pak? Iya, lanjut. Oke, tahapan selanjutnya adalah penetapan metrik internal eksternal, yaitu suatu cara untuk memformulasikan strategi alternatif berdasarkan pada dua dimensi kunci, yaitu nilai total nilai IFE yang diberi bobot di sumbu X dan total nilai FE yang diberi bobot di sumbu Y. Metrik IE dibagi menjadi 3 bagian utama yang mempunyai strategi yang berbeda, yaitu yang pertama unit bisnis yang termasuk ke dalam sel 1, 2, 4 yang berada pada posisi grow and build, dan strategi yang digunakan pada posisi ini adalah strategi intensif atau integratif. Strategi intensif dapat dilakukan dengan penetrasi pasar, pengembangan produk, dan pengembangan pasar, sedangkan strategi integratif dapat dilakukan dengan integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Yang kedua adalah unit bisnis yang termasuk ke dalam sel 3, 5, dan 7, di mana berada pada posisi hold and maintain. Dan strategi yang digunakan pada posisi ini adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Nah, seperti ini yang terkait dengan strategi IV dan FV-nya, di mana jatuh di sedang. Terkait next Bu. Analisa SWOT Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar sebagai rumah sakit tipe D di Provinsi DKI Jakarta, di mana skor total IV 2.648, nilai kekuatan sebesar 1,6 dan nilai kelemahan 1,048.
berada di posisi organisasi kuat karena kekuatan lebih banyak daripada kelemahan. Untuk skor total IV 2.648, di mana nilai peluang sebesar 1,522 dan nilai ancaman sebesar 1,164. Berarti peluang lebih besar daripada ancaman. Dari metrik EA didapatkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar berada di sel 5. Maka strategi yang akan dilakukan adalah hold and maintain. Strategi yang dipakai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar adalah strategi market penetrasi dan product development. Nah, ini kan ada hambatan yang banyak ya saya lihat ya, terutama dari sisi penetrasi yang kurang. Karena daerah sawah besar itu kan kalau saya lihat daerah perkantoran. Jadi jumlah daripada pelanggan kesehatan rumah sakit ini terbatas ya. Iya Pak. Iya Pak. Nah, harusnya dilakukan apa selain penetrasi? Harus membuat suatu pelayanan yang berbeda. Artinya pelayanan itu ada dua kalau saya lihat. Ada pelayanan yang bersifat individual, ada yang bersifat corporate gitu loh. Nah, kenapa orang-orang perkantoran itu tidak dibidik? Yang Bapak bilang tadi penetrasi yang harus dikembangkan. Dengan apa? Pengembangan produk. Jadi dari sisi pelayanan ini masih kurang gitu loh. Oh, itu nggak termasuk dalam product development ya Pak? Iya Pak. Iya masuk product development, pengembangan. Iya kan sudah ada maintain. Melakukan pelayanan prima gitu loh. Pelayanan prima itu jadi bekerja sama dengan perkantoran-perkantoran yang ada di sekitar. Supaya orang-orang yang di sekitar kantor itu berumah sakit di RSUD Sawah Besar ini gitu loh. Nah, itu pengembangan produknya apa? Salah satunya melakukan pelayanan prima gitu loh, yang bersifat corporate. Jadi bekerja sama dengan perkantoran-perkantoran yang ada sehingga karyawan yang ada bisa berumah sakit atau sebagai pelanggan di RSUD Sawah Besar. Jadi terus posisinya tanahnya seberapa ini? Kok kecil dibilang gimana? Boleh tahu saya? Yang mana Pak? Sebetulnya kalau lahan kecil, tadi kan sempat Anda ngomong lahannya kecil. Iya Pak. Kan bisa dibikin tingkat, Bos. Kalau lahan kecil itu karena itu Pak, yang di Sawah Besar kan banyaknya kepadatan penduduk masyarakat sekitar tuh. Nah, dan itu kan artinya rasa gimana trustnya ke masyarakat ke rumah sakit, terutama pada saat masuk kawasannya itu Pak. Enggak, itu harus dibangun, harus disiasati. Jadi kita tidak boleh hanya sifatnya bertahan, tapi melakukan pengembangan produk. Artinya tampilan rumah sakit harus dibikin yang bagus, sehingga membuat apa? Membuat rasa percaya diri. Kalau saya lihat tadi tinggal rumah sakit, contoh ya, di kampung saya ini ya, di belakang, saya kan sering ngomong sama Pak Camat, saya bilang, Bos, rumah sakit Anda itu sudah bagus, cuma tampilannya belum. Nah, Pemda DKI kan duitnya banyak, ya tampilannya. Terus saya bilang, lah pengembangan produk development-nya gimana? Ya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di sekitar gitu loh. Itu kan pelanggan, tadi kan bilang kurangnya pelanggan, pelayanan. Nah itu merubah mindset gitu loh, jemput bola gitu. Itu yang harus dilakukan kalau dari coba saya lihat kesimpulannya. Coba kesimpulannya apa? Di bawah ya Pak, bentar Pak. Iya. Next Bu. Di paling bawah. Paling bawah kesimpulan aja. Nah ya. Coba bacakan Mas. Baik Pak. Nah ini untuk kesimpulan dari hasil tadi, di mana berdasarkan hasil pengukuran metrik IV dan EV, diketahui bahwa nilai EV sebagai faktor yang lebih dominan daripada IV, dengan nilai variabel peluang yang lebih besar daripada ancaman. Begitu pula dengan nilai... Sebentar Mas. Kalimat itu benar.
Peluang itu sudah ada. Ya kan? Ancaman itu kan persaingan sebetulnya, kompetitif ya. Tinggal dibangun gitu loh. Dengan membangun suatu image yang bagus, branding, sehingga yang tadi Bapak bilang masyarakat percaya gitu loh. Oh, rumah sakit RSUD ini kan bagus sebetulnya, cuma mungkin yang dari sisi manajemen, dari sisi kepala rumah sakit kurang melihat ini manajemen strateginya. Padahal ini kan peluangnya udah banyak. Berarti apa? Membuka pelayanan yang bersifat corporate, ya kan? Yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di sekitarnya. Sehingga apa? Membangun satu building of trust gitu loh. Dengan trust yang cukup baik, otomatis pelanggan itu akan datang, Pak. Iya, Pak. Tapi harus ke zonasi juga, Pak. Tidak, Mas. Zonasi itu tidak sangat berperan, Mas. Salah satunya kalau tadi kan lahan, bikin tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, atau tingkat 10 lah. Sehingga kan bentuknya kelihatan. Nah, pelayanan yang di bawah bisa besar, Mas, di IGD itu. Yang Bapak bilang sempit tadi. Iya. Itu perlu dilakukan satu terobosan. Membangun kepercayaan harga itu tanahnya tidak mahal, mudah Pak. gitu loh. Kenapa? Harga tanah di masyarakat sekitarnya kan menawarkan harga nilai yang tinggi, Pak. Bukan. Tadi saya bilang apa? Membangun ke atas, bukan. Iya. Bukan membeli lahan, Mas, membangun ke atas. Artinya apa? Dibikin basement 2. Ya kan, untuk parkir di bawah. Itu kan salah satu strategi gitu, terus ke atas 10 lantai. Tapi pelayanannya yang di bawah cukup luas gitu loh. Ya harus merombak, Pak. Nggak bisa. Ya terus baca lagi, Pak. Baik. Begitu pula dengan nilai IV, di mana nilai variabel kekuatan lebih besar daripada kelemahan. Ternyata hal ini memberikan... Tadi saya bilang ya, sebetulnya dari sisi strata rumah sakit ini cukup dikenal oleh masyarakat. Cuma manajemennya yang kurang baik gitu loh, Mas. Jadi pasrah bongko Anda bisa, harus melakukan pengembangan. Lah, dasar ini kita membuat proposal ke gubernur sehingga terjadi perubahan gitu loh. Lah, untuk sementara sewa dulu lah di beberapa ini dibangun tinggi gitu, basementnya 2 sehingga area parkir itu akan terjaga dengan baik. Itu kan menambah mutu. Mana tuh Bu Ernika tadi ngomong mutu itu? Iya kan? Iya. Iya, mutu pelayanan. Artinya parkir nyaman, terus luas, penerimaan pasien juga luas, sehingga mutunya naik kan, Bos? Iya, betul. Otomatis income-nya juga naik nanti, Bos. BLU-nya. Tapi budget dari pemerintah Pemda-nya kan, Pak, nggak apa ya? Pemberian dananya itu kan terbatas, Pak. Nggak 1 tahun sekali. Kan ada penerimaan dari Pemda itu ada 2. Penerimaan langsung yang dari APBD. Betul, sama APBD. BLU kan? Iya, BLUD-nya. Nah, BLU-nya yang ditingkatkan dengan image, servis, pelayanan yang baik gitu loh. Karena dari sisi jasa, Mas, itu erat kaitannya dengan pelayanan. Kalau pelayanan baik, otomatis menambah kepercayaan. Menambah kepercayaan kan di Indonesia tuh terkenal dengan getuk tular, omong-omong ya kan, nongkrong di pojokan jalan. Sekarang itu rumah sakit kita itu pelayanannya persis kayak swasta. Tapi harganya kompetitif, bagus. Lah orang kan pada ke sana semua gitu loh. Nah, tapi dengan adanya itu, kita harus merubah image gitu loh. Jangan kita pasrah. Gimana? Itulah peran daripada manajemen strategi. Cara mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi, Pak. Gitulah. Mutu ini yang Bu Ernika tadi ngomong, itu salah satunya cara. Jadi tampilan, terutama dari sisi layanan. Sehingga kalau terlayani dengan baik, orang Indonesia itu mudah, getuk tular, omong ke omong. Sehingga fungsi daripada rumah sakit daerah ini bisa
bertambah dengan baik gitu loh, maksud saya. Itulah ya, nanti ditambahkan. Ya, lanjut Pak. Oke. Kemudian yang kedua, dari hasil pengukuran metrik IE, posisi Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar berada di kuadran 5, di mana masuk dalam strategi hold and maintain dengan strategi alternatif. Nah, kan dia kan sudah hold and maintain ya. Artinya apa? Ya dipertahankan. Nah, tapi maintainnya apa? Ya dalam bentuk perubahan pelayanan, Pak. Sigap gitu loh. Jadi pelayanan itu mencerminkan terobosan gitu loh. Jadi jangan pasrah karena keadaan, tapi kan harus melakukan satu action gitu loh. Dengan adanya action, terutama hold and maintenance itu membuat maintenance itu merubah pelayanan. Yang tadi saya bilang, ya pelayanan harus dibikin dua. Pelayanan indoor sama outdoor. Outdoor apa? Melibatkan perusahaan-perusahaan yang di luar itu. Sehingga menambah kepercayaan masyarakat, Mas, gitu loh. Ya, Pak. Ya, lanjut. Oke, kemudian dengan strategi alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data QSPM, yaitu peningkatan strategi pemasaran rumah sakit dengan peningkatan strategi pemasaran rumah sakit. Ya, berarti harus meningkatkan yang bersifat outdoor, Pak. Ya kan? Kan dalam sisi pelayanan itu ada indoor di dalam dan di luar. Indoor maupun di outdoor. Outdoor itu harus dikenalkan gitu loh. Jadi dalam sisi tadi yang Bapak sampaikan, penetrasi pasar itu bisa berkembang. Jadi jangan berdiam saja, Pak. Kalau pasar bongkoan gitu ya itulah penting manajemen strategi. Jadi kepala puskesmasnya, puskesmas. Ini kepala rumah sakit ini dokter atau siapa, Mas? Dokter. Di sini dokter, Pak. Nah, ini kelemahan dokter itu gitu, Mang ya. Kurang. Jadi dia kurang bisa melakukan terobosan gitu loh. Loh, untuk persyaratan akreditasi oke, dokter. Tapi kan kalau dari sisi pemasaran ini kan harusnya kan saya tuh gini, Mas. Dulu tuh waktu saya di hire di Ingkar Agama Ingkar Nabi itu, saya tuh bingung, saya bukan dokter kok disuruh masuk ke fakultas kedokteran ya. Saya bingung, Mas. Ternyata strategi itu yang benar gitu loh. Perubahan-perubahan saya bilang pelayanan. Ternyata itu berdampak secara strateginya gitu loh, Pak. Nah, ini sama ini kelihatannya. Ini jangan diam saja gitu loh. Jadi dari sisi kepala rumah sakit ini sebetulnya harus orang ekonomi gitu loh, sehingga manajemen strateginya bisa berjalan. Karena kan ujungnya apa? BLU, Mas, dana APBD kan tadi Bapak bilang terbatas. Iya, Pak. Ya berarti betul. harus mengandalkan BLU kan, Badan Layanan Umum. Berarti kan marketing. Ya. Kalau enggak bisa, Pak, gitu. Ya lanjut, Mas. Baik. Tadi disampaikan. Nomor 2, Pak. Iya. Nomor 2 ya. Hasil pengolahan data ISPM yaitu peningkatan strategi pemasaran rumah sakit dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan metode pemasaran rumah sakit yang disesuaikan dengan segmen pasar rumah sakit sebagai strategi alternatif prioritas. Yang ketiga, dari beberapa platformnya kan banyak memanfaatkan teknologi. Halodoc itu bisa. Iya, Pak. Itu dokter-dokter harus beranggotakan di Halodoc sehingga kan komunikasi dengan pasien berjalan dengan bagus gitu loh. Tapi yang nomor 2 ini. Terus kalau Pemda biasanya dituntut, Pak. Hah? Kalau di Pemda ada tuntutan lain, Pak. Beda dengan swasta. Lah makanya harus dilakukan perubahan secara swasta, Mas. Kalau Pemda mengandalkan dana daerah ya akhirnya orang akan nggak mau ke rumah sakit itu, masuk ke swasta, Mas. Dampaknya kan ke situ. Padahal tujuan kita kan meningkatkan BLU, Mas. Iya. Badan Layanan Umum lah.
kalau saya lihat dari sisi manajemen strateginya, dari sisi pendapatan tidak dibahas. Karena apa? Dari sisi pendapatan atau kan tadi peralatan rumah sakit kurang, masih bagusnya swasta lah. Untuk investasi itu gimana caranya? Itu kan pakai cara strategi, Pak. Gitu loh. Ya, ya lanjut nomor 3, Mas. Apa tuh? Dari Oke, Pak. beberapa strategi, ya. Dari beberapa strategi yang sudah didapatkan dari hasil analisis SWOT, maka Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar dapat melakukan FGD kembali untuk merumuskan strategi-strategi yang lebih detail mengenai perkembangan FGD rumah itu sakit. apa singkatannya? Forum Group Discussion. Fokus kan? group discussion, iya Pak. Ya, Fokus group discussion, ya, Pak. boleh. Fokus Group Discussion. Nah, artinya merubah strateginya dari sisi pelayanan ini, terutama hambatannya di pelayanan dan pelayanan yang secara indoor aja belum cukup. Harus didukung dengan pelayanan bersifat outdoor. Sehingga apa? Sehingga bisa tergambarkan bahwa kebutuhan akan pelanggan meningkatkan building of trust ya. Itu bisa mendapatkan gitu loh. Gitu Bu Ernika. Ya Pak. Ya, Pak. Jadi kata kuncinya itu dalam hal apapun itu pelayanan, servis. Ya. Kalau pelayanannya baik, otomatis pendapatannya pasti baik gitu loh. Ya, Pak. Karena kalau saya lihat ini strategi harus melakukan fokus group discussion, ya boleh merubah strategi yang ada gitu loh. Ya strateginya ya mendekatkan kepada pelanggan kata kuncinya dengan berbagai macam strategi gitu loh. Ya lanjut Pak. Udah Pak. Udah Pak. Pak. Tinggal pantun Jalan-jalan itu ke Pak. Kota Gresik Pak. Kenapa? Tinggal penutup Pak. Ya silakan. Ini Pak pantun Pak. Pantun Pak. Jalan-jalan ke Kota Gresik, jangan lupa beli batik. Kalau ingin menjadi orang cerdik, belajarlah manajemen strategi. Terima kasih. Salah satunya kan jalan-jalan ke Gresik, jangan lupa beli batik. Lah, untuk jadi orang cerdik harus belajar manajemen strategi. Lah, dari kesimpulan yang presentasi yang Bapak bikin, kalau saya lihat, ini memang perlu harus ada penanganan yang cukup bagus gitu loh. Sehingga bobot daripada strateginya bisa berjalan dengan baik. Ya, karena Pak, kalau saya lihat ini, Mas, sebetulnya Pemda ini sudah punya infrastruktur yang baik gitu loh, atau ekosistem lah. Lah kenapa itu nggak dibangun gitu loh ekosistem itu dengan perubahan terhadap pelayanan, ya kan, pelayanan terutama kesehatan. Saya itu selalu berpikir gini ya. Tadi sebelum mata kuliah ini berjalan, sebelum presentasi ini berjalan, tadi kan saya bilang ke depan itu pertahanan kita tuh dari kesehatan loh. Kenapa? Penyakit semakin banyak. Kemarin saya baca mendengarkan TV di Eropa, ternyata ada tadi apa tadi Bu? Apa tadi? Monkeypox. Monkeypox, Pak. Iya, itu kan pasti berjalan nanti sampai ke negara kita. Lah, jadi strategi negara juga harus berubah. Kalau enggak kita babak belur loh dari sisi perekonomian. Kalau tidak melakukan perubahan strategi bahwa dari sisi pertahanan bukan tentara aja, tapi dari sisi kesehatan gitu loh. Ini penting. Karena bangsa yang sehat, bangsa yang besar. Nggak bisa lagi kita hanya bersifat bertahan, melakukan lockdown, terus vaksinasi dan segalanya. Tidak bisa. Itu kan semua mengeluarkan ongkos. Ongkos ada batasnya. APBN kan ada batasnya. Jadi harus dilakukan strategi-strategi supaya pencapaian itu tercapai dengan baik. Ya, yang tadi Bapak bilang benar. Yang melakukan apa? FGD, fokus group discussion, bahwa dalam hal pemenuhan kelompok-kelompok ini dari sisi aspek pertahanan ini ujung tombaknya memang di rumah sakit maupun puskesmas maupun klinik gitu. Itu kan ekosistem yang sudah terbangun, yang saling mendukung. Tapi tanpa adanya inovasi,
dan kreativitas enggak bisa, Mas. Ini perlu ada inovasi dan kreativitas. Melalui apa? Yang tadi Bapak bilang, FGD. Sehingga apa? Dengan tercapainya FGD yang baik, jadi situasinya reposisi kita tahu di mana kita berada gitu loh. Apa yang kita harus lakukan gitu loh. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri ada pertanyaan nggak ini? Ada Pak. Silakan. Ini Pak terkait visi misi, tadi kan Bapak bilang harus dari induknya Pak. Maksudnya dari nasional tadi ya Pak, dari korporat strateginya. Mas. Iya, kan secara nasional kan sudah ada visi misi presiden kita. Lah, kan dia bilang bahwa visi misi itu tidak boleh, visi misi kementerian tidak ada, tapi yang ada visi misi presiden. Artinya kan secara nasional ya. Nah, itu juga digambarkan dari visi misi regional gitu loh. Pemda DKI ini nggak boleh berlawanan, harus saling mendukung gitu loh. Kalau saya lihat, kalau diambil secara garis lurus tentang kesehatan atau apa benang merahnya, ya ada. Tetapi secara kesehatan, tapi secara menjalankan operasionalnya gimana, Mas? Ya itu kan harus berjalan. Jadi tadi kan saya bilang bahwa secara nasional strateginya ada, terus regional strateginya ada, terus corporate strateginya gimana? Lah corporate strategi itu apa? Dinas Kesehatan. Nah, terus gimana dari sisi corporate? Kemudian kan turun lagi ke bisnis strategi. Iya. RSUD ini bisnis strategi gitu loh. Sehingga apa? Pencapaian dari sisi keinginan daripada gubernur itu sudah bisa terjabarkan, sejalan gitu loh dengan visi misi yang kita buat gitu loh. Gitu Bapak yang bertanya. Ya Pak. Ya, Berarti Pak. dari induknya dulu ya Pak, baru ke bawah akhirnya nyambung gitu. Nggak langsung dari Dinkes ya Pak? Ya induknya Dinkes. Terus ke regional strateginya, arti Pemda DKI-nya gitu loh. Dia kan punya visi dan misi gubernurnya. Lah kita lihat itu harus menjalankan, tapi jangan ditarik dari sisi benang merah ya, tapi dari sisi operasional gitu loh. Karena ini kan RSUD ini kan bisnis strategi sebetulnya. Ya mungkin ya kalau dari sisi dokter ya kepala rumah sakit dia tidak paham cara pengembangan dunia kedokteran. Ya ini kan harus dilakukan pendekatan dengan berbagai macam, dengan Bapak bilang tadi FGD. Iya Pak. Iya kan? Nah, itu salah satu mencari kesimpulan bahwa keinginan masyarakat gini, keinginan daripada stakeholder begini. Lah capaian-capaian itu yang perlu harus dijalankan, Mas. Udah, puas jawaban saya. Baik, Pak. Bapak, Ibu, ya, jadi gitu ya. Ada Ya, lagi, Pak. Bu siapa? Ketua kelas? Ernika. Si Levi, ambil foto. Enggak, ntar dulu. Ada lagi pertanyaan? Jadi membuat manajemen strategi itu gampang sebetulnya, Mas. Cuma kalian itu tidak aware gitu loh ya. Bahwa ini penting terkait dengan terhadap diri Anda gitu loh. Diri Anda mau kemana gitu loh. Tadi kan saya tanya kepada adik-adik, kenapa sekolah S2, karir, terus apalagi tadi lupa satunya. Supaya Lupa saya. Wawasannya lebih luas, Pak. Ya, cara pandangnya, ya. Lah, itu yang penting gitu loh. Tapi basic Anda, umpamanya kayak Bu, siapa tadi? Ernika. Ernika, ya boleh. Ernika, bahwa dia dari sarjana kesehatan masyarakat. Terus di bagian mutu. Lah, mutu tuh faktor pendorong loh. Ya kan? Dari sisi apa? Layanan terutama. Coba lihat. Kenapa rumah sakit swasta lebih bagus daripada rumah sakit negara? Kebalik loh. Kalau di luar negeri, rumah sakit negara lebih bagus daripada swasta gitu loh. Ini aneh di Indonesia nih, karena ya itu kita tidak gampang gitu loh. Artinya dari sisi manajemen strateginya
tidak berjalan. Saya harapkan itu kan berjalan supaya capaiannya itu berjalan. Nah, tadi Pak siapa bilang tuh presentasi bilang bahwa dana dari Pemda itu kan terbatas. Sebetulnya kan ada BLU. BLU itu kenapa itu nggak ditingkatkan? Dengan BLU kan bisa membangun macam-macam, bisa menambah alat-alat yang diperlukan. Kadang-kadang berpikirnya tidak kritis. Lah uangnya dari mana, Pak? Lah Pemda DKI kan punya Bank DKI. Kenapa nggak ada pengusaha yang dapat kontrak dari mana rumah sakit, terus kemudian dia suruh beli, suruh invest, dia nggak punya duit, suruh pinjem ke Bank DKI. Kan jaminannya ada dari pendapatan rumah sakit itu sendiri, BLU-nya. Bisa kan? Sebenarnya ada kami tulis, Pak. Itu tadi ini seperti di bawah ini nih, yang di 5 ini kan tadi untuk strategi-strateginya belum dibacakan, Pak. Seperti ini pengoptimalan manajemen keuangan BLUD gitu. Iya, seperti bacakan, ini, bacakan. Kayak strateginya gini, Pak, untuk lokasi strategis dengan perkotaan yang gitu itu, Pak. Jadi strateginya itu untuk kelemahan misalnya pengoptimalan manajemen keuangan BLUD untuk alokasi pembangunan infrastruktur rumah sakit termasuk infrastruktur sistem informasi. Sekarang, Bu. Iya gitu, Pak. Namanya diganti ekosistem lah. Oh gitu, baik Pak, baik Pak. Sehingga apa? Lah inilah kalau pembangunan infrastruktur kan mengandalkan dana internal, dana dari Pemda, dari APBD. Agak berat, harus meningkatkan melalui, benar Ibu, peningkatan BLU yang bekerja sama dengan para agensi, dengan melibatkan stakeholder yang ada di Pemda DKI. Gitu loh. Oke, Pak. Karena kalau hanya mengandalkan dana dari Pemda, dari APBD agak berat, Bu, pengembangannya. Padahal ini kan sudah masuk ke abad 21 gitu loh. Ya, Pak. Ya, harapan saya ini harus dibantu, ditingkatkan gitu loh. Supaya apa? Meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi kan kalau istilahnya Pak Jokowi ya, maaf ya, bahwa negara itu hadir gitu loh. Bahwa negara ini ada gitu. Ini kan nggak hadir ini kalau saya lihat. Hanya mengandalkan APBD, nggak bisa, harus kreatif gitu loh. Ya itulah strategi-strategi yang harus dijalankan banyak ini untuk meningkatkan mutu sebetulnya. Ya mutu pelayanan terutama, standarisasi terkait dengan kesehatan gitu loh. Intinya ke sana gitu. Ya, lanjut Pak, siapa tuh presenter? Lupa saya tadi namanya. Sudah Pak, Pak Erik, Pak. Oh, Pak Erik ya, silakan Pak Erik. Udah Pak, udah. Sudah Pak, tadi udah. Jadi kesimpulannya, jadi tindak lanjutnya ya. Jadi jangan berhenti sampai di situ. Jadi Ya, dalam Pak. manajemen itu ya harus digambarkan gimana cara pencapaiannya gitu. Ya, dengan kondisi saat ini begini, kondisi yang diharapkan begini. Apa tindak lanjut berikutnya? Ya kan banyak cara gitu loh, strategi untuk mencapai tujuan gitu loh, sesuai dengan visi misi. Ya salah satunya mungkin Bapak baca bukunya terkait dengan merger dan akuisisi, ME. Di situ ada cara melakukan satu format, perubahan format terkait dengan strateginya ada, Pak. Baca bukunya ya, tentang buku merger dan akuisisi. Jadi caranya banyak gitu loh. Ya melibatkan investor lah, melibatkan apa. Sehingga apa? Building of trust itu terbangun gitu loh. Ya, itu strategi yang harus digambarkan gitu loh. Jadi saya lihat ini ya sudah cukup bagus, cuma penjabarannya terkait dengan kekurangannya belum terjabarkan dengan baik gitu loh. Saya harapkan Bu siapa ketua kelas ya Pak. yang presentasi kemarin ada orang sudah yang diperbaiki sudah ada.
Belum. Bu Eli Ada kemarin. Pak, Bu Eli. Bisa presentasi nggak? Atau belum dikerjain? Izin Pak, belum semua Pak, baru sebagian yang direvisi Pak. Oh ya sudah, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Silakan Bu Ketua Kelas difoto. Absen, jangan lupa dikirim ke saya. Nggak lanjut. Maaf Pak, kelompok 3-nya masih Kelompok ada. 3 tidak sekalian malam ini ya Pak. Ya berikutnya lah sama yang perubahan ini juga sama dikoreksi nih. Yang kesehatan ini kan sudah banyak saya koreksi tadi. Ya Pak. Jadi nanti besok pertemuan terakhir yang kelompok 3 sama yang perubahan-perubahan ini gitu loh. Tolong disempurnakan. Soalnya saya gini, saya nggak mau ngasih nilai UTS itu jelek. Tapi kalau supaya baik berarti harus ada perubahannya gitu loh. Maksud saya. Ya Pak. Jadi saya itu nggak suka ngasih nilai itu jelek, saya nggak mau Mas. Tapi harus ada effort, perjuangannya dalam bentuk ya yang saya komentari lah. Ini kok pelanggannya naik dari berapa jadi 23 nih? Pelanggan. Iya Pak. Bahasa strategi. Iya. Ini pelanggannya naik, saya cek ini. Ya gitu Iya, aja Bu siapa? Ketua kelas. Baik. Tolong on cam. Loh saya tahu istilah anak muda sekarang, saya tahu, Mas. Iya. Saya padahal usia udah 55 tapi bahasa-bahasa kalian saya tahu. Saya ngikutin gitu. Karena biar bisa diterima, Mas. Ya, silakan on cam. Bu Ketua kelas difoto. Mana Bu Ketua kelas ini? Ini Erik Kurniawan ini yang muncul. Iya Ini Pak. Biar Bapak ingat saya. Ingatlah. Mana tuh ketua kelasnya? Ini Pak. Ada Pak. Nah, ini. Daily. Tolong suruh teman-temannya on cam. Diperintahin on cam. Suruh buka semua kameranya. Satu, dua, tiga. Sudah Sudah, Pak. Bu Dili. Sudah Ya. Pak. Sudah. Terus Google Form-nya udah diisi buat absen. Sudah Pak. Udah Pak. Nanti dikirim ke saya ya. Baik Pak. Jadi begitu ya. Minggu depan kita kelompok terakhir ya. Sama perbaikan itu dipresentasikan supaya gini. Saya bisa kasih nilai UTS itu baik gitu loh. Saya nggak suka ngasih nilai UTS jelek. Tapi kalian harus punya effort gitu loh. Ya. Baik Loh, ini Pak. kok berubah fotonya? Ya gitu aja ya. Terima kasih. Tinggal Bu Deli ngirim ke saya foto dan absennya ya. Supaya Ya Pak. nilai yang saya kasih bisa baik dan berjalan dengan baik gitu loh. Terima kasih semuanya. Saya akhiri Baik, aja. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Terima kasih. Malam Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak. Makasih Iya, Pak. iya. Bu Ernika. Kelompok 3 nggak jadi presentasi nih. Belum kelompok 3 berarti minggu depan. Iya. Apa, Mbak? Nanti tunggu perbaiki dulu. Iya Berarti. nanti. Mbak Dewi mana Mbak Dewi? Mbak Dewi minta tolong. Iya, Mbak Dewi nggak masuk ya? Ada, oke. Mbak Dewi. Bu Dewi, iya. lekas sembuh ya Bu Dewi. Cepat sehat ya Bu. Kasihan tuh Mbak Dewi. Lagi sakit katanya. Oh Ya ya. udah. Lagi pengen. Aja Bu Dewi. Iya, kasihan. Berarti kita perbaiki lagi ya. Iya. Ya Bu. Visi misi Tambahin lagi. dari presiden Bu. Iya, Visi bukan. presiden dibawa. Visi misinya itu mana Mbak Dewi? Itu dari karena apa? Emang seadanya gitu. Jadi mungkin kita perbaiki aja. Enggak, Iya. maksud saya enggak ini juga sih maksudnya. Kok sampai ke presiden dibawa?
Ya, nggak apa-apa kan memang harus line ya, line apa namanya, sama kayak kita di rumah sakit kan Pak, visi misi dari corporate turun ke rumah sakit, dari rumah sakit turun ke ruangan-ruangan atau ke apa departemen-departemen gitu kan, maksudnya inline kan. Nah, ya udah nanti kita perbaiki lah berarti. Iya. Makasih. Kak Ernika si acunya belum masuk, dia nggak bisa katanya. Itu nggak bisa masuk, dia nggak tahu kenapa hitam ininya. Dikirim fotonya gitu apa nggak bisa join, dia nggak ngerti kenapa, mungkin sinyal dia kali nggak bagus ya. Bapak Ibu saya izin live ya. Iya Mbak Ambar, selamat bermalam minggu. Siap Bu Tapi Ernika. Udahan malam minggunya. Oh iya, tapi saya izin kelompok 2 berarti nanti yang presentasi mungkin Mbak Lemi sama gantian kita ya, ada Pak DJ sama Bu Winda juga ya, yang satu kelompok kita kan. Ada Ibu nanti, Suci. Ya, boleh. Iya, takutnya nanti sinyal saya nggak bagus. Kebetulan kan minggu depan saya ke Sumatera ya, pulang ke Sumatera. Takutnya sinyalnya nggak bagus. Nanti tetap saya ikut. Nanti gantian lah. Berarti kan ada Bu Dewi, ada Pak DJ juga, ada Lemi, ada Mbak Winda kan. Nggak apa-apa lah. Iya. Kan kita tinggal menampilkan yang udah kita ini kan ya, yang udah kita perbaiki gitu. Tambahkan ya. Tinggal tambahan aja. Sebenarnya tadi di strategi-strateginya itu udah ada di situ, tinggal nambahin aja kita. Itu kan belum dibaca tadi yang slide. Karena tadi skip ya. Iya, karena langsung masuk ke kesimpulan. Tinggal nambahin di situ aja nanti. Ada berapa slide? Itu kalau nggak salah ada 5 atau 6 slide gitu.